Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu bapak rahimakumullah, kemarin di pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas sebahagian materi tentang al-ahkam, yang mana al-ahkam itu artinya adalah hukum-hukum. Nah, kita pun sudah membahas kenapa yang namanya manusia hidupnya diatur oleh hukum, maka jawabannya adalah untuk menjaga sifat manusia. Hukum itu ada 9. Kemarin itu yang sudah kita bahas: wajib, mandub, haram, makruh. Nah, kalau disederhanakan, maka al-wajibu, wajib itu kebalikannya adalah al-haram, al-haramu. Adapun yang namanya mandub, al-mandubu, kebalikannya itu adalah al-makruhu, di mana wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan disiksa. Kalau haram itu sebaliknya, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan akan disiksa. Lalu kita pun sudah membahas al-mandubu, maka mandub ini kebalikan dari makruh. Mandub itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak disiksa. Tapi kalau makruh itu dapat pahala apabila ditinggalkan dan tidak disiksa apabila dikerjakan, itu makruh. Maka yang kelima, ada yang disebut mubah, di mana mubah itu kalau dilaksanakan gak dapat pahala, dikerjakan pun tidak akan disiksa. Makanya dalam definisinya mubah itu adalah mala yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Apa yang tidak akan diberi pahala apabila mengerjakannya, dan tidak akan disiksa apabila meninggalkannya. Contohnya apa? Contohnya tidur siang. Ibu kalau tidur siang tambah muda tidak? Tambah muda. Kalau tidur siang dapat pahala tidak? Tidak ya. Jadi kalau tidur siang itu kalau mau tidur silahkan, tidak juga tidak apa-apa, tidak disiksa, itu namanya mubah. Dan hebatnya dalam Islam, perkara yang dia itu kategorinya al-mubah, ketika memakai nama Allah dalam melaksanakannya, maka itu akan dinilai ibadah. Jadi ibu misalkan tadi pagi-pagi sarapan, dapat pahala tidak kalau sarapan? Tidak. Kalau enggak sarapan, akan disiksa tidak? Apakah ada keterangan barang siapa yang tidak sarapan akan dilemparkan ke dalam api neraka misalkan? Ada tidak? Tidak kan? Itu adalah mubah. Jadi mau dikerjakan ya enggak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Tapi ibu tadi sarapan itu
pakai Bismillahirrahmanirrahim biar ada tenaga berangkat ke rumah iqrab untuk thalabul ilmi. Pertanyaannya sekarang, makannya dapat pahala tidak? Karena makannya karena diniatkan supaya ada tenaga thalabul ilmi. Nah, ada orang sarapan dulu biar ada tenaga buat nyopet. Kira-kira pertanyaan saya, makan itu hukumnya apa? Makan itu hukumnya apa? Mubah. Tapi dia makan itu niatnya megede tanaga pas nyopet. Berarti sekarang ada peranan makosid, ada peranan maksud di sini. Maka kalau begitu makannya saja itu sudah dapat dosa. Nah, itu yang namanya al-mubah, netral mubah itu. Tapi kalau sudah ada maksud kita yang baik, maka yang mubah ini nilainya akan menjadi ibadah. Makanya benar yang dikatakan ulama, hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kami ini seluruhnya adalah untuk ibadah. Itu yang mubah. Oke. Untuk 5 rumpun ini cukup jelas saya kira ya. Dan kalau disuruh bikin contoh pun pasti ibu bapak banyak bikin contohnya. Amalan wajib atau gampang cuma wajib. Amalan yang haram gampang atau haram. Nah, ini saya rasa rumpun yang pertama dari hukum, yaitu wajib sampai mubah, insya Allah tidak ada masalah. Sekarang kita mulai masuk kepada yang disebut dengan sahih. Sahih. Dan ada juga yang disebut batil. Saya kasih ilustrasi dulu. Bu, bapak, ada orang sholat, sebelum sholat tidak wudhu, lalu pas sholat kentut, batal gak? Sekali lagi, ada orang sholat pas sholat dia kan kentut, tapi sebelum sholat dia nggak wudhu dulu, batal nggak? Batal nggak? Saya nanya, batal nggak? Nggak batal, sah begitu. Nah, jadi oleh karena itu, ketika ada orang dia sholat lalu kentut tapi dia sebelum sholat tidak wudhu terlebih dahulu, maka sholat yang dilakukannya itu batil. Ibu bapak sholat wudhu dulu, dan ketika sholat itu rukun, sholat itu dilaksanakan semuanya, maka yang seperti itu namanya sahih. Maka sahih itu adalah ma yajtami'u fihi ruknu wasyartu. Nah, maka sahih itu yang berkumpul padanya satu apa? Rukun dan syarat. Dan yang namanya batil itu tinggal pakailah mala yajtami'u fihi ruknu wa syartu. Nah, kalau batil adalah mala yajtami'u fihi ruknu wa syartu,
yang tidak berkumpul padanya rukun dan syarat. Di antara syarat sahnya sholat, ketika orang yang sholat ini pertama memenuhi rukun sholat, dan yang kedua memenuhi syarat sholat. Orang ini sholat, dia rukun-rukun sholat dari takbir sampai salam dilaksanakan, tapi sholatnya can waktuna. Pertanyaan saya, boleh tidak sholat itu? Boleh, tidak apa-apa. Ngan, tersak gitu. Nah, jadi ketika ada orang sholat, semua rukun sholatnya itu dia laksanakan, tapi kan di antara syarat sahnya sholat itu apabila sudah masuk waktu sholat, maka berarti sholat yang dilaksanakan bukan pada waktunya, maka sholat itu dihukumi dengan batil karena tidak berkumpul padanya rukun dan syarat. Sedangkan sholat yang sahih itu ketika seluruh rukun sholatnya dilaksanakan, syarat sholatnya pun dipenuhi. Nah, tinggal pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan rukun, apa yang dimaksud dengan syarat? Maka rukun itu adalah ma yatawaqafu ala sihati syai'i wa kana juz'an minhu. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang menentukan sahnya satu perkara dan dia itu bagian darinya. Contoh, sholat itu ada qiyam, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Maka itulah yang disebut dengan gerakan sholat. Ketika salah satu di antara yang tadi disebutkan tidak dipenuhi, maka berarti tidak sah sholatnya, sebab dia tidak melaksanakan rukun sholat. Di mana rukun sholat itu dia bagian dari sholat. Kalau ada yang terlewat, maka tidak sah rokaat itu. Makanya kalau ibu lupa sujudnya cuma sekali, padahal harusnya 2 kali, maka rokaat itu sah tidak? Tidak. Misalkan sedang sholat, seharusnya 1 rokaat itu sujudnya berapa kali? 2. Ini cuma 1 kali. Nah, langsung saja duduk di antara 2 sujud langsung berdiri, sujudnya cuma sekali. Pertanyaannya, rokaat itu sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena ada bagian yang terlewat. Nah, bagian yang terlewat ini adalah bagian darinya. Kalau tidak dilaksanakan, maka tidak sah. Pertanyaannya gini, kalau sujud sholat bukan? Kalau sujud sholat bukan? Bukan, tapi sujud ini bagian dari sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau wudhu sholat bukan? Tetapi kalau mau sholat harus wudhu. Berarti karena wudhu itu bukan bagian dari sholat, tapi dia menentukan sahnya sholat, itu namanya syarat. Cukup jelas? Nah, jadi syarat itu adalah mayatawaqafu ala sihati syai'i wa kana wa laisa juz'an minhu, yang menentukan sahnya satu perkara dan dia bukan bagian darinya, bukan bagian dari yang namanya sholat itu.
Kalau sholat, wudu bukan. Jawabannya sholat bukan wudu, wudu bukan sholat. Tapi munrek sholat kedah. Nah, itulah yang disebut dengan syarat. Bersih dari najis sholat bukan? Bukan. Tapi kalau mau sholat harus bersih dari najis. Maka itu namanya apa? Syarat. Yang seperti itu namanya adalah syarat. Nah, oleh karena itulah makanya ibu bapak rahimakumullah, jadi nanti hukum itu ada yang keenam dan yang ketujuh. Yang keenam adalah sahih, yang ketujuh adalah batil. Sahih yang berkumpul padanya rukun dan syarat, dan batil itu yang tidak berkumpul padanya rukun dan syarat. Seperti itu. Baik, cukup jelas? Jelas Bu? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada rukhsah dan azimah. Oke. Saya berikan dulu skema tentang yang namanya azimah dan rukhsah. Oke, saya berikan skemanya dulu. Alur menjadi rukhsah itu bagaimana? Al-azimah. Azimah itu ada dua. Azimah itu ada berupa al-amru, perintah. Maka yang kedua yang namanya azimah itu ada an-nahyu, larangan. Masyaqqatun, kesulitan. Daruratun, ini skema tentang hukum yang namanya azimah dan rukhsah. Rukhsah itu kalau bahasa kita artinya keringanan. Boleh mangga kalau mau ditulis dulu. Baik, kita sambil terangkan. Dalam hukum itu ada yang namanya azimah, ada juga rukhsah. Jadi ada azimah,
ada rukhsah. Begini biar mudah. Rasulullah SAW bersabda, "Sholli qa'iman." Rasulullah SAW bersabda, "Sholli qa'iman." Artinya, sholatlah sambil berdiri. Untuk siapakah sholat sambil berdiri ini berlaku? Maka sholat sambil berdiri ini berlaku untuk semuanya tanpa pandang bulu. Orang yang dia itu sehat atau dia itu sakit, pokoknya kalau sholat wajib sambil berdiri. Hukum yang tanpa pandang bulu itu namanya azimah. Jadi hukum yang tanpa pandang bulu seperti itu namanya apa? Azimah. Nah, maka sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Bagaimana yang gak punya kaki? Pokoknya kalau sholat wajib sambil berdiri. Mau yang punya kaki, mau yang tidak punya kaki, pokoknya kalau sholat itu wajib sambil berdiri. Itu namanya azimah. Makanya azimah di definisinya itu adalah apa? Al-hukmul ladzi la yataghayyaru. Azimah itu adalah hukum yang tidak berubah. Jadi hukum yang tetap, hukum yang tidak berubah itu namanya azimah. Pokoknya kalau sholat duhur itu berapa rakaat? 4. Maka ungkapan ini mencakup mau yang safar, mau yang mukim. Pokoknya kalau sholat duhur itu wajib 4 rakaat. Berarti yang seperti itu namanya apa? Al-azimah. Azimah yang seperti itu. Nah, seperti kata Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian saum. Pokoknya kalau dia beriman wajib saum. Mau sehat, mau sakit, mau safar, mau mukim, pokoknya kalau masuk bulan Ramadan wajib saum. Yang seperti itu namanya apa? Azimah, tanpa pandang bulu. Oke. Nah, perintah Nabi sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Maka ini berlaku untuk semuanya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi misalkan dia itu mengalami sakit. Nah, maka apabila karena ada alasan sakit, selanjutnya bagaimana? Karena ada sakit, berarti boleh sholat sambil duduk. Saya ulangi, sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Mau sehat, mau sakit, mau punya kaki, mau tidak punya kaki, pokoknya sholat wajib sambil berdiri. Hukum seperti itu namanya apa? Azimah. Baik. Lalu sakit, maka karena sakit boleh sholat sambil duduk. Terjadi perubahan hukum tidak? Terjadi perubahan hukum tidak?
terjadi. Yang tadinya wajib sambil berdiri, sekarang boleh sholat sambil duduk. Maka hukum yang berubah dari yang sulit, pokok nama wajib berdiri kalau sholat, menjadi mudah bersama tetapnya hukum asal, maka itu disebut rukhsah atau keringanan. Oke. Cukup jelas? Saya ulangi. Contoh lain, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian saum. Lalu sakit, boleh buka saum tidak? Boleh. Maka yang tadi itu pokoknya mah wajib saum tanpa melihat kondisi apapun, lalu ternyata sekarang berubah menjadi boleh buka saum dan dikodok saumnya, maka yang seperti itu namanya rukhsah. Nah, itu gambaran azimah, itu gambaran rukhsah. Oke, kita baca skema ini. Hukum itu yang pokok adalah azimah. Dan azimah itu akan ada dua bentuk di ayat Quran maupun di Al-Hadis itu. Ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan. Yang perintah contohnya yang tadi ya, cukup jelas. Bagaimana kalau azimah mengenai larangan? Contohnya begini. Apa hukum makan babi? Hukumnya apa? Haram. Lalu ketika kita mengkonsumsi obat yang ada unsur babi, hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Berarti hukum yang seperti itu namanya apa? Azimah. Azimah. Nah, dan azimahnya itu berupa larangan karena daging babi itu dilarang. Lalu sakit dan belum ditemukan obat dari unsur yang halal. Yang ada itu obat yang mengandung unsur babi, maka sakitnya itu disebut darurat, maka dia menyebabkan adanya rukhsah, boleh memakan obat yang mengandung unsur babi ketika tidak ada obat yang lain, maka yang seperti itu disebutnya rukhsah. Oke. Nah, sekarang maksud saya, ibu pertajam, bapak pertajam antara masyakoh, antara darurat, maka yang jadi kata kuncinya azimahnya itu perintah atau larangan. Kalau azimahnya perintah, berarti yang menyebabkan adanya rukhsah itu adalah disebut masyakoh. Kalau azimahnya larangan, maka yang menyebabkan keringanan itu disebutnya darurat. Jadi ada masyakoh, ada darurat. Kuncinya lihat perintah atau larangan. Oke, saya kasih contoh. Misalkan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duhro arba'an. Rasulullah sholat duhur 4 rakaat. Berarti berdasarkan hadis itu, ketetapan sholat duhur itu berapa rakaat? 4. Untuk siapa? Untuk semuanya dalam berbagai macam keadaan. Pokoknya sholat duhur itu 4 rakaat. Berarti hukum yang seperti itu namanya apa? Azimah. Azimahnya kalau sholat itu diperintah, dilarang. Nah, lalu bapak ibu teh safar bepergian, akhirnya boleh dikosor.
Pertanyaan saya, bepergian di sana disebutnya masyakoh daruroh. Tahu dari mana masyakoh? Karena sholat itu diperintah. Oke. Lalu contoh lain misalkan begini. Azimahnya berupa larangan, yaitu an-nahyu. Contohnya misalkan, apa hukum daripada bunga bank? Riba. Riba itu apa? Haram. Riba itu haram, sepakat kata Quran itu. Ada orang dia belum punya rumah, dan rumah ini kebutuhan yang mendasar, atau misalkan punya kendaraan untuk ikhtiar, misalkan mau ngumpulin nggak habis, apa dalam arti keburu habis paling ada tinggal mau nggak mau dia itu harus nyicil motor, misalkan seperti itu. Pertanyaannya, di sana ada akad riba tidak? Ada. Riba itu hukumnya apa? Haram. Tapi orang ini belum punya solusi apa-apa lagi. Minjem ke saudara, boboraan, rek namun kita biasa. Pinjam ke teman, enggak mau, tidak mau. Dia itu misalkan nyicil ke leasing yang sebulannya 500.000. Pertanyaan saya, hukumnya apa? Enggak, hukumnya dulu haram. Nah, karena belum ada solusi, mau tidak mau dia akhirnya mau nyicil, maka kondisi seperti itu disebutnya apa? Daruroh. Dan akhirnya kesimpulannya, untuk orang yang daruroh, dia dibolehkan menyicil motor ke leasing. Itu namanya rukhsah. Cukup jelas. Contoh lain, apa hukum dari morfin? Haram. Tapi orang kalau mau dioperasi itu, Bu, dikasih morfin dulu biar apa katanya? Biar nggak terlalu sakit ya, biar nggak sakit. Nah, saya mau nanya, hukum morfin itu apa? Morfin itu hukumnya haram. Tapi memang secara medis katanya belum ada cara yang lebih baik selain pakai morfin itu, misalkan. Mau tidak mau harus pakai morfin. Nah, saya nanya, kalau morfin itu hukumnya apa? Nah, hukum itu disebutnya apa? Azimah. Karena sakit dan harus dioperasi, mau tidak mau, misalkan Pak Dokter itu menggunakan morfin untuk dalam artian meminimalisir ketika operasi itu dan supaya lancar, maka itu berarti kondisi itu disebutnya apa? Daruroh. Jadi boleh tidak? Boleh. Itu namanya apa? Rukhsah. Ada masyakoh, ada daruroh. Rukhsah itu artinya keringanan. Makanya rukhsah itu al-hukmul ladzi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin ma'a qiyam sababi hukmil asri. Hukum yang berubah dari yang sulit menjadi mudah bersamaan tetap adanya hukum asal. Contoh misalkan, ibu bepergian, sholat duhur, sholat asar itu azimahnya berapa rakaat? 4. Lalu dijamak qashar, yang tadinya 4 menjadi 2. Itu namanya apa? Rukhsah. Yang seperti itu namanya rukhsah. Tapi masa iya kan, saya sedang senang-senang di Pangandaran, masa iya sholatnya juga di jamak qashar? Jawabnya bagaimana? Jangan tanggung senang.
sekalian saja sholatnya dikosor. Jadi kan sekarang itu orang berpikir, tapi da abi nuju salse yoge sana. Bagaimana? Abi mah tam saja nggak boleh, harus dikosor. Tam dan kosor besar mana pahalanya? Banyak mana rokaatnya? Tam atau kosor? Tam. Kalau nanya banyak rokaatnya, banyak yang tam. Kalau nanya banyak mana pahalanya, kosor. Jadi gini Bu, kenapa kalau safar itu harus dikosor? Karena kita akan dapat pahala lebih. Pahala lebihnya itu kata Nabi, Faqbalu rukhsatahu, maka terimalah keringanan dari Allah. Jadi menerima keringanannya saja sudah dapat pahala. Pahala sholatnya dapat dan sholatnya lebih mudah. Yang kedua, ibu bapak pun dapat juga pahala lain, yaitu pahala karena menerima keringanan dari Allah. Makanya kalau ada rukhsah, terima rukhsah itu, sebab menerimanya saja sudah ada pahala tersendiri. Nah, jangan diukurnya dengan perasaan. Tapi nanti beda kalau sedang safar, dalam artian ada air dan tayamum. Untuk yang safar boleh nggak tayamum? Boleh. Tapi ada air, boleh. Cuman kalau tayamum itu begini, ketika safar kalau ada air, wudhu lebih utama. Tapi kalau walaupun ada air mau tayamum boleh tidak? Boleh, seperti itu. Contohnya, ibu bapak waktu Ramadan safar ke Bogor, boleh tidak buka? Boleh. Kenapa boleh buka? Kan karena musafir, karena safar. Tapi kalau nggak buka boleh nggak? Boleh. Jadi itu pilihan. Makanya kata Allah, wa antasumu khairul lakum, tapi kalau kamu lanjut saum itu lebih baik. Kalau ada air itu tayamum, berwudu itu lebih baik, karena Nabi waktu safar gak langsung tayamum, tapi beliau mencari air dulu. Kalau sudah mencari air tidak ada, maka boleh tayamum. Itulah yang disebut dengan rukhsah. Jadi ada azimah, ada rukhsah. Cukup jelas azimah dan rukhsah, Bu? Baik, ada yang mau beri contoh? Saya satu. Apa, Bu? Contoh azimah dan rukhsah. Kira-kira apa ya? Nah, kalau menyembelih hewan tanpa basmalah bagaimana? Nah, maka bagaimana hukum kalau yang menyembelih itu gak baca basmalah? Halalkah sembelihannya? Jawabannya halal. Selama yang menyembelihnya itu orang Islam atau ahli kitab. Tapi kalau sembelihan ini, maaf sebelumnya, agamanya Buddha, Konghucu, dia itu menyembelih ayam disuguhkan ke kita, maka haram dimakan. Iya kan, walaupun Konghucu baca basmalah kan nggak mungkin Konghucu baca basmalah lah. Oh, karena tamunya orang Islam, bismillah dulu, sini bismillah sudah. Jadi orang Islam itu boleh makan sembelihan itu dari dua orang. Satu dari sesama muslim, yang kedua dari ahli kitab. Ahli kitab baca bismillah mau mencitna. Tapi wa ta'amuhum hillul lakum, dan makanan ahli kitab itu halal bagimu. Ya, Bu? Kalau misalkan kita makan di restoran. Iya. Restorannya yang nonis. Ya. Itu gimana? Kayak daging
Ya, bagaimana hukum makan makanan di satu resto ternyata yang punyanya nonis? Ada halal gohalannya nggak Bu misalnya? Kalau ada, biasanya kan selalu ada halal. Nah, maka untuk menghilangkan keraguan tanya saja Bu. Ini halal nggak untuk orang Islam? Gak apa-apa, mereka itu senang. Ya, tinggal karena nanti kan seperti gini, ada orang dia itu jangan sampai logonya halal padahal tapi yang gorengnya itu dari minyak babi. Kan ada ya yang di Semarang itu sudah puluhan tahun lagi. Atau misalkan ketika ibu tanya ketika ragu, maaf, saya kan muslim, tanya saja, apakah makanan ini halal untuk saya makan? Jawabannya halal, cuman minyaknya saja ada minyak babian, haram ya betul. Seperti ada yang dagang bakso nonis, yang jaganya mau bangsa-bangsa kita. Lalu nanya ke yang jaganya, yang punyanya ya nonis, oh iya nggak apa-apa. Tapi mau nanya, ini bahannya halal semua halal, kecuali minyaknya itu pasti dari minyak babi dan somanya pun itu dikukus dan ada minyak babi. Udah haram, bagaimana udah pulang saja dari resto yang seperti itu. Nah jadi kalau begitu, kalau sembelihan dari selain dua ini hukumnya haram. Ini yang kita harus api. Termasuk nanti kumaha cenah kan kita nggak tahu dia teh nyembelihnya bagaimana. Tahu-tahu teh sudah ayam mati saja kan ya. Beli di pasar. Karena kan nggak mungkin makan ayam itu ya. Pasti ayamnya ayam mati. Ibu teh udah beli saja di pasar. Tapi lihat, oh Islam, ya sudah husnudon saja. Toh kalau dia nipu yang dosa siapa? Iya Bu. Karena kan makanya nanti di usul fikih itu diterangkan akhir hayat ayam ini diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan sembelihan atau karena air panas. Kan ada yang ini kan, sembelih belum juga mati langsung dilempar air panas. Jadi ayamnya itu mati karena disembelih atau karena air panas? Nah kalau karena air panas berarti bangkai bukan? Bangkai. Haram kita makan. Tapi banyak cina abi kudu ninggal heula ka mana? Ka pabrikna. Ya lihat saja sederhana dia muslim, kita husnudan sudah. Abi mah percaya cina munciknya lirahnya mana? Kesalios mana? Saya bisa neta. Ya. Makan babi itu misalkan ya. Halal. Nah, bagaimana ketika ibu bapak berada di luar negeri yang notabene misalkan halal foodnya sedikit? Halal food itu banyak Bu sebetulnya, gak usah daging juga, ikan pun halal, telur masih ada Bu. Selain makan daging itu bisa cari yang lain. Nah, oleh karena itu maka perubahan tadi itu namanya rukhsah. Contoh gini, kalau khamr hukumnya apa? Minuman keras haram. Ada minuman keras di TV itu yang warnanya mirip air teh. Ada orang makan di resto, cek bahasa Sunda mah kabuhulan Bu, kasolak di sini sudah sakit. Apa bahasa Indonesianya kebuhulan Bu? Tersedak. Iya, jadi dia itu tersedak, sakit di sini itu sudah tersedak. Aduh, nunggu wae terbawa air lama. Yang ada lalu ada orang nyuguhi, akhirnya diminumlah satu gelas. Dia sangka itu air teh padahal whisky. Nah beres minum itu ngahulang kan habiur cinta nah cinta teh liar. Pertanyaan saya, hukumnya apa minum itu? Ini air teh bukan whisky, karena sudah sakit mau nggak mau diambil minum. Hukumnya apa? Haram. Tapi kalau nggak minum bisa mati. Itu namanya apa? Darurat.
akhirnya dia minum whisky itu, yang seperti itu namanya rukhsah. Nah, gimana Pak? Nah, itu Pak, jahalah itu. Tapi tak apa, dia teh whisky, ya ternyata kumaha tuh sana. Sudah napas sudah nggak enak, hampir mati lah misalkan kalau bicara. Nggak ada lagi air, ya akhirnya minum itu. Tapi yang perlu diingat ketika menjalankan rukhsah, apalagi yang diharamkan, jangan terbesit dalam diri mumpang mengben. Itu nggak boleh. Mumpung madorot, nggak boleh. Seperti ada orang ke hutan sudah lama nggak makan, lalu akhirnya dia nemu babinya dia bunuh, lalu dia makan. Mumpung madorot, daging babi teh dikerece atau di kumaha Bu dibakar, bahkan geus diasakan diasupkeun kana plastik bisi kek madorot deui geus aya. Boleh tidak? Tidak boleh. Eta mah geus diniatan. Maka Bu, Bapak, satu yang harus lebih apik itu bukan dalam hanya menjalankan azimah, tapi Ibu Bapak itu harus lebih apik dalam hal yang kaitannya rukhsah, bisi tidak termasuk. Harus lebih apik itu dalam kaitan rukhsah. Nah, seperti itu. Ya. Ini kan jamaah kosong kan rukhsah. Ya. Berapa hari? Selama dia sabar, silahkan jamaah kosong. Boleh. Misalkan ibu dibawa sama bapak ke luar negeri 6 bulan, boleh jamaah kosong selama 6 bulan? Boleh, gak sabar, gak apa-apa, silakan. Adapun jaraknya dikembalikan kepada adat kebiasaan di kita yang namanya sabar itu seperti apa. Jadi 3 mil itu bukan jadi batas minimal, bukan. Gini, teman saya punya rumah di Kabupaten Bandung, jamaah kosong di Kabupaten Cianjur, boleh tidak? Mau ke kamar tukang tetes di Cianjur ya teh. Bumi nanti di Cipelang, Bu. Bumi nanti di perbatasan. Bumi bagian payun lebetna Kabupaten Bandung, anu mangkar lebetna ka Cianjur. Saja bisa bayi jamaah kosong atas lebet Cianjur. Boleh tidak teman saya jamaah kosong? Kan Bu, antara ka Bandung dan Cianjur masa nggak boleh? Nah, atau nanti yang lebih parah itu antar negara, orang Singapura di Jurong West, dia jalan kaki 5 menit sampai ke Johor. Boleh nggak dia jamaah kosong? Saya orang Singapura, katanya pertanyaannya, saya beli rokok ke Malaysia, ke Johor, jalan kaki, apakah boleh saya jamaah kosong di Johor? Jalan kaki Bu 5 menit juga nyampe, balik lagi. Ini mah antar negara Bu. Nah, makanya untuk jarak itu kata kaidah usul mawarada bi syar'u mutlaqan walado bitolahu fihi wala filugo yurja'u bihi ilal urfi. Dikembalikan pada adat. Galibnya sapar itu seperti apanya itu yang dipakai. Kalau kita ragu, misalkan gini, ibu dari Buana Mekar, misalkan rumahnya ke Pasar Baru, pantas tuh disebut sapar. Walaupun ibu tawaf 5 jam di lantai 1 sampai lantai atas, kelilingan 5 jam, maka pertanyaannya pantas gak rumah di Logam atau di Buana Mekar jamaah kosong di Pasar Baru? Dah itu mah bukan sapar atau Bu, healing. Balanya nggak pantas. Ya. Ya. Enggak di jalan tolnya sapar Ibu. Kan di sini ada di dalam. Oh iya. Tapi karena macet,
Susah, ya. Pertanyaannya? Biasanya di Mobil. Bagaimana sholat? Kalau sholat wajibnya di mobil boleh tidak jawabannya? Oh, nggak jadi masalah. Sebab sholat itu ditentukan waktunya, bukan tempatnya. Bapak-bapak sholat di masjid boleh? Di rumah? Boleh. Di luar genteng? Rek naon ya kamu Bu? Rek naon sholat di luar genteng? Karena sholat itu ditentukan waktunya, bukan tempatnya. Ini ibu di Buana Mekar, macet total jalan logam itu. Akhirnya nyimpang dulu ke Masjid Al Hidayah, sholat jamaah kosong di Al Hidayah, boleh tidak? Ibu mau ke Jakarta, di sini macet. Akhirnya lewat dulu saja sholat jamaah kosong di Al Hidayah, boleh nggak? Berapa meter dari sini ke sana? 1 kilometer juga enggak kayaknya Maya, atau 2 kilometeran lah. Apakah pantas di jamaah kosong? Pantas. Kenapa? Bukan mau ke Masjid Al Hidayah, tapi mau ke mana? Mau ke Jakarta, kebetulan lewat. Nah, gitu. Jadi hari ini tuh ada pemikiran kalau sudah 3 mil lewat 3 mil baru boleh jamaah kosong. Bukan. Yang namanya safar itu minal bait ilal bait, ketika keluar dari rumah sampai masuk rumah lagi, itu yang namanya safar. Jadi walaupun nanti misalkan ibu rumah di sini di Jakarta lewat Masjid Al Hidayah, padahal rumahnya itu depan Masjid Al Hidayah, nyimpang heula ke masjid jamaah qashar maghrib isya, boleh tidak? Boleh, karena belum sampai. Nah, gitu. Safar itu. Nah, bagaimana kalau berangkat kerja tapi kerjanya jauh, rumah di Buana Mekar, misalkan tempat dinasnya di Lembang, tapi seumur hidup itu kerjanya tiap hari, boleh gak jamaah qashar? Jawabannya nggak boleh, itu tam aja. Kenapa? Karena nggak ada yang disebut dengan safar seumur hidup, nggak ada. Safar itu di sebagian waktu saja. Ya, mana Bu? Ya. Maka ketika kita nggak tahu sekali atau 2 kali, maka yang harus dilakukan yakinkan. Yang pokok berarti sekali, ambil yang sedikit, tambah rakaat dan sujud sahwi saja. Nah, ibu bapak sudah jam 10 lebih, kita cukupkan saja dulu sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.